Silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik, mik, mik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan benar ada kesempatan wala pertama-tama yang dalam kita kalian kami berdasarkan surat yang dan sampai di hal ini kajian untuk mengawal kajian tafsir ini mari kita bersama dan kita membaca dan kita Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abuna Maulana Aditya alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين ولا تؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين أعمالهم فهم يعلمون. والقرآن من حكم عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih jazakallah khairan kami ucapkan kepada saudara Maulud yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu kajian tafsir Al-Quran berdasarkan turunnya surat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Setiawan Al-Zikr Hafizahullah
Ta'ala, kepadanya kami percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala kulli wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan pagi yang barokah yang mulia ini, kita masih diperkenankan dan masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan Allah berupa Al-Qur'an, dan semoga semua niat dan juga usaha kita menjadi sarana keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di hari Jumat Sayyidul Ayyam kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Suaranya keluar enggak? Ini udah pakai ini. Halo, halo. Ini udah jelas belum? Oke. Masih. Gimana? Masih kecil ya? Bukan bunga-bunga. Hampir nggak kedengeran Ustadz suaranya. Ini bukan biasanya ya? Halo, gimana? Masih ini ya? Masih kecil. Halo, halo. Tes. Gimana? Kedengaran belum? Kedengeran pelan Ustadz. Kecil. Masih kecil ya? Iya Ustadz. Pak soalnya. Mana yang ini? Udah Ustadz, udah gede. Hah? Udah gede. Berarti nggak mau ada perantaraan ya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-201. Ya, kita masuk ke surah ke surah baru, surahnya Bayu ya. Surah yang ke-48. Mungkin itu kode. Suratul Naml. Untuk part yang pertama, insya Allah kita akan bahas ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Baik, sebelum kita masuk ke ayat demi ayat di surat An-Naml ini, kita perkenalan dulu. Suratul Naml
ini tergolong makiyah, bahkan Imam Al-Harari dalam tafsirnya Hadaiqur Ruh menyatakan ini kulluh, semua ayatnya adalah makiyah, walaupun ada sekian yang dinyatakan sebagai madaniyah. Surah ini yang ke-27 atau yang ke-48 di dalam urutan turun. Tapi kalau di dalam mushaf itu yang ke-27 berurutan dengan surah Syu'ara. Turun setelah surah Syu'ara dan sebelum surah Al-Furqan, Al-Qasas sebenarnya. Jadi urutannya Al-Syu'ara, An-Naml, kemudian Al-Qasas. Salah itu. Jumlah ayatnya 93 ayat dalam mushaf kita, tapi dalam riwayat yang lain itu 94. Jadi nanti yang sebelum 94 nggak usah ribut ya. Serat terdiri dari 1147 kata, 4767 huruf. Adapun nama sebetulnya ada beberapa ya riwayat. Yang pertama An-Naml sebagaimana yang kita kenal, yang kita tahu. Kemudian yang kedua bisa dinamakan dengan suratul. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan suratul Sulaiman karena kisah tentang Nabi Allah Sulaiman yang sangat detail itu di surat ini yang tidak diceritakan oleh Allah di surah yang lain. Karena nama surat biasanya yang paling unik. Ya. Selain yang unik memang terdapat lafal di dalam surat tersebut. Kemudian surah ini suratul Naml, An-Naml itu artinya semut, berarti surah semut. Semut itu mulia karena sampai dinamakan apa? Ada nama surat di dalam Al-Quran namanya surah semut ya, surah An-Naml. Atau nggak ada namanya. Bayu itu nggak ada. Ya. Merujuk pada lafaz An-Naml ya, cerita An-Naml nanti akan kita kisahkan antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam bersama semut yang berbicara atau ngobrol dengan semut. Dan bahkan obrolan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sekali lagi ini adalah bentuk kemuliaan ya. Yang kita tahu kisah itu dimulai dari ayat Sulaiman itu berapa ya? Yang wawarisa Sulaiman itu belasan pokoknya. Nanti puncaknya di 18 dan 19. Karena memuat tadi ya kisah tentang semut dan Nabiullah Sulaiman. Pokok kandungan surah ini diantaranya pertama Allah menurunkan surat ini sebagai pembelajaran bagi manusia agar meneladani kehidupan si semut. Kemudian menjelaskan bahwa semut adalah binatang yang cukup disiplin, pekerja keras, karena berhasil membuat rumah yang dari apa ya sisi kalau kita bandingkan dengan bentuk fisiknya itu luar biasa. Antum pernah menemukan rumah semutnya yang di tanah, bukan yang di apa di rumah. Kalau di rumah itu sarangnya ada, pengganggu malah ya. Jadi kalau saya orang hutan jadi tahu. Jadi rumahnya besar sekali, apalagi Hah? Oh iya. Baru saya perpanjang soalnya. Ini keluar nggak ya? Oh, iya. Udah saya bayar. Tapi ini masih kedengeran. Ini masih ini gak sih? Masih. Lanjutin dulu ya. Sampai mati ya. Sesuai jargon hari ini lah, ngaji sampai mati. Baik, itu
Suratul Naml sekali lagi menceritakan tentang kisah semut yang luar biasa disiplin bekerja keras yang membangun satu rumah yang sangat megah kalau dibandingkan dengan bentuk fisiknya gitu. Ya jangan dibandingkan mana megah tak injek ya antum bayangin ini gedung megah iya karena antum dibandingkan dengan gedung ini besar gitu. Tapi kalau misalnya sezaman Nabi Adam, besok ini diingat selesai. Nabi Adam kan tingginya berapa? 60 hasta kan? Baik, sehingga dapat sebagai tempat beristirahat dan juga gudang penyimpan makanan untuk dia. Kemudian menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman dan semut. Nabi Sulaiman sekali lagi itu perlu kita kisahkan, tapi kalau kita kisahkan hari ini itu seperti dongeng semata, tidak akan pernah bisa antum tiru. Jangan pernah niru-niru. Karena Nabi Sulaiman itu Nabi yang tantangannya ya berat, tetapi awalannya sudah dibabat atau sudah dimulai oleh ayahnya sendiri yaitu Nabi Daud alaihissalam. Justru repot kalau antum ngobrol sama semutnya. Teleponan malam-malam kan bahaya. Nah, menceritakan kisah burung hudhud dan juga Ratu Bilqis, menceritakan kisah Nabi Allah Syuaib dan kaumnya, menceritakan kisah Nabi Lut dan kaumnya, menjelaskan ciri-ciri orang mukmin, menjelaskan Al-Quran atas perselisihan Bani Israel. Kemudian Allah akan memperlihatkan kepada musyrikin tentang kebenaran ayatnya, Al-Quran sebagai rahmat dan petunjuk bagi orang beriman, menjelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Ini diantara tema-tema besar di dalam surat An-Naml. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Qasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa busyra lil mu'minin. Surah ini diawali dengan huruful muqatta'ah yang kita sebetulnya tahu berapa macam huruf muqatta'ah? Hah? Ini pura-pura lupa apa ngetes saya ini? 14. Ada berapa macam rangkaian? Hah? Ada berapa rangkaian? Rangkaian, bukan hurufnya. Ayo, ini sering saya tanyakan loh. Oke, jawab 3 pertanyaan. Nanti yang menang tak kasih gorengan. Berapa huruf, berapa rangkaian, dan terdapat di berapa surat dalam Al-Quran? Ya. Saya jawab. Nah. Jadi berapa huruf? 14. Berapa rangkaian? 14. Terdapat di berapa surat? 29 surat. Tidak percaya hitungnya sendiri. Qasin. Nah ini jadi ikhtilaf di dalam beberapa qiraatnya. Qasin di sini itu ayat baru atau termasuk ayat yang pertama. Berarti Quran Antum itu ayat pertama atau ini? Maksudnya gabungan dari ayat pertama atau ayat sendiri di Quran Antum tuh? Gabung ke ayat 1 kan? Nah, makanya menjadi 93. Kalau ini ayat sendiri berarti menjadi 94. Sekali lagi ini adalah huruful muqatta'ah atau fawadhihus suwar yang hanya terdapat di awal dari beberapa surah di dalam Al-Qur'anul Karim yang secara arti, makna, serta tujuan itu kita tidak bisa mengetahuinya karena sekali lagi ini adalah termasuk bagian ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi kalau ada yang menakwilkan itu sebetulnya takwil yang bukan berdasar dari Nabi. Nah, biasa bedakan antara takwil lebih umum sebetulnya dengan tafsir gitu ya. Nah, kalau tafsir itu ada pakemnya, ada usulnya, namanya usul tafsir. Kalau takwil itu ya wis
Kadang yo ngawur, kadang yo bener gitu ya. Tapi takwil itu tergantung ilmu orang yang menakwilkan. Atau sin, toha, yasin itu dianggapnya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah ismun min asma'illah. Itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Buktinya orang Arab sendiri pun tidak bisa memahami makna dari huruful muqatta'ah semuanya, mulai dari alif lam mim, shad dan seterusnya sampai qasin ini. Terakhir tentang qasin ini, bacanya itu to-nya 2 harokat, sinnya 6. Tosin gitu, bukan tosa ya. Tosa. Nanti kalau awal surah Maryam kahaya ngaso. Baik, kemudian setelah huruful muqatta'ah antum teliti, entah itu selanjutnya secara langsung atau tidak, pasti membicarakan tentang Al-Qur'an. Atau kalau ke Al-Qur'an biasanya ya kitab-kitab samawi, itu huruful muqatta'ah. Ini menjadi menarik karena perdebatannya, kalau Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian Allah berikan ayat yang nggak bisa dipahami, fungsinya apa? Nah, ini orang orientalis menyerangnya dari sini. Karena kan katanya Al-Quran hudal linnasi wa hudal lil muttaqin. Ya kan? Namanya hudan itu harus bisa dipahami. Lah ini pas ini nggak bisa dipahami, lah terus apa gitu? Buat apa? Nah, ini dijawab oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya adalah untuk menunjukkan kelemahan atau keterbatasan manusia. Sepintar, secerdas, sehebat apapun pasti akan ada batas kemampuannya. Nah, buktinya orang Arab yang ahli lughah, ahli bahasa, ahli sastra, tosin aja nggak tahu maknanya gitu. Ini kalau terjemahnya. Atau pernah baca tafsir Al-Ibris nggak? Nah, tafsir antum tuh sudah khatam tafsir Timur Tengah, tapi tafsir Nusantara ini nggak pernah kenal. Itu ulama kita itu terkenal di Saudi Arab, di mana gitu ya. Tapi kita tidak kenal ulama-ulama kita sendiri. Ini udah wafat nih. Hah? Masih? Oke. Baik, kemudian tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Setelah itu Allah menjelaskan tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ada yang menarik, yaitu awal dari surat ini diawali dengan tilka ayatul Qur'ani. Nah, tilka itu adalah isyaratul lil ba'id, mengisyaratkan sesuatu yang jauh. Nah, gini, apakah setiap kata isyarah lil ba'id, dzalika dan tilka selalu artinya itu enggak? Ahli lughah itu pasti ya memahami dzalika tilka itu lil ba'id, untuk sesuatu yang jauh. Tapi kalau antum baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu justru artinya apa? Gini ya. Lita'zim sebetulnya. Tilka ayatul Qur'ani, pertama tujuannya kenapa sesuatu yang dekat tapi menggunakan tilka lita'zim. Sebagai bentuk kemuliaan. Yang kedua, ini kalau Imam Ar-Razi lebih detail. Tilka, setiap tilka di dalam Al-Quran itu menunjukkan Quran yang dimaksudkan bukan Quran lafziyah yang dilafazkan di bumi. Nah, tapi dzalika tilka maksudnya adalah isyarah Quran yang di Lauhul Mahfuz. Maka saya suka Imam Ar-Razi itu pemikirannya kadang apa ya, di luar dari mufasir yang lain. Maka antum wajib itu baca. Ada kan? Ada nggak? Di mana? Open donasi gampang. Hah? Kemelelet kan? Kita mah cukup darul hadis sih. Jadi tilka menunjukkan Quran yang asli di sana, bukan yang diturunkan di bumi. Itu adalah ayatul Qur'ani, adalah ayat-ayat Al-Quran, wa kitabim mubin,
dan sekaligus sebagai kitab yang mubin. Mubin itu isim fa'il, menjelaskan, penjelas yang terus menjelaskan tanpa batas, menjelaskan dengan sangat gamblang sehingga sangat mudah untuk dipahami. Mubin, bayan yubayin ya, tabyin. Jadi sekali lagi Al-Quran, Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan sama sekali buatan atau tipuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di lafaz ini itu ada dua sekaligus Allah berikan sifat, nama, sifat sekaligus tujuan. Nah, pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah kitab mubin. Ini Al-Quran sendiri, lafal Quran itu kan diambil dari lafal Qur'an. Qur'anan berarti masdarnya, yang artinya berarti sebagai bacaan. Berarti kalau kita mengimani Quran sebagai Quran, berarti harus dibaca. Paham ya? Jadi nama, sifat sekaligus tujuan. Tujuan Quran ini diturunkan untuk dibaca, bukan untuk pajangan. Jadi Quran orang Indonesia kan awet-awet ya. Masih plastikan. Quran yang baik itu bukan yang tersegel. Quran yang baik itu justru yang terbaca, bukan lusuh. Banjiran yang lusuh. Wa kitab mubin dan kitab. Nah, kitab sendiri kita tahu kitab itu adalah sesuatu yang tertulis. Berarti memang maknanya Al-Quran ini tidak hanya sebatas nanti dihafal, kemudian lafaznya hanya dihafal, tapi juga harus tertulis. Nah, maknanya ada yang memberikan satu pemahaman luar biasa ketika Allah katakan kitab, itu menunjukkan pertama, itu komplit 30 juz 114 surat, yang kemudian tertulis dan dijabarkan menjadi satu ilmu, cabang-cabang ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Enggak kepikiran kan? Kitab, tapi bagian mufasir itu memahaminya kitab itu tidak hanya kitab yang berupa fisik, tapi di balik makna kitab itu adalah menjelaskan atau merinci kita berbagai cabang ilmu. Karena gini, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ketika Quran itu dikatakan 'allamahul bayan, Allah yang menjelaskan, yang merinci Quran itu sehingga difahami oleh manusia, terlebih nanti diberikan sifat mubinin. Mubin berarti ya penjelas. Jadi semua hal itu dijelaskan dalam Quran. Hanya gitu. Karena Quran ini adalah mukjizat, itu menjelaskan tidak bertele-tele. Jadi cukup singkat, padat, maka disebut dengan jawami'ul kalim. Singkat, padat, jelas, namun memberikan makna yang sangat luas, dalam, dan sangat menyeluruh. Nah, kemudian dikatakan mubin, itu juga difahami karena ada beberapa ayat yang membahas satu permasalahan, itu di ayat yang lain secara global. Nah, di sisi lain nanti sangat rinci, jadi saling menjelaskan. Dan ini harus dalam ilmu ulumul Quran harus difahami, ada nasikh, ada mansukh, ada am, ada khos. Antum harus paham ini. Tidak boleh antum tidak paham itu am khos, nasikh, mansukh, tidak paham ini mutlak, muqayyad dan seterusnya. Tiba-tiba antum comot satu, terus dibahas 2 jam. Pokoknya nggak bisa. Harus ada ilmu, perangkat ilmu untuk memahami Quran itu sangat kompleks sekali dan banyak sekali. Antum misalkan gini, antum bahas misalnya tentang yang sering keliru itu masaidah lah. Masaidah itu kan tidak mesti salah satu huruf. Lepas nyomotnya ini berarti kan harus 3 kali suci. Lah kalau nanti orang hamil mesti 3 kali suci. Lu kan suci. Kan kalau dalilnya hanya satu, salah satu huruf 3 kali suci, dia mulai dari hamil sampai setelah hamil kan nggak kayak itu. Ya benar. Itu akan menyiksa. Nah, ini harus ada
ayat yang lain yang menjelaskan berkaitan dengan hukum dan juga yang lain ya. Kemudian Allah jelaskan tentang fungsi dari Quran, yaitu huda wa busyra lil mu'minin. Sebagai petunjuk, karena sudah Allah jelaskan, makanya Quran itu menjelaskan segala hal dalam setiap lini kehidupan kita. Apapun yang tidak dibahas di luar, di sini dibahas. Dan termasuk pembahasan Quran adalah pembahasan yang tidak akan pernah bisa didapat ilmunya di luar Quran. Apa itu katanya? Ada ilmu yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh manusia dengan ilmu apapun, kecuali melalui wahyu. Oh, ya, nah. Apa? Alam gaib, ya betul. Terus, ini termasuk kisah itu yang mudah. Apa dapat kisah Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dari mana juga? Pasti rujukannya itu ujung-ujungnya adalah wahyu. Karena zaman Nabi Adam tidak ada yang catat sejarahnya. Kalau sejarah Indonesia ya, ada yang mencatat. Tapi coba antum mencari catatan literatur selain kitab Al-Quran, kira-kira antum dapat dari mana tuh? Kisah Nabi Adam itu. Emangnya ada masa Nabi Adam yang menulis sejarah bapaknya gitu? Itu banyak sekali ilmu yang tidak akan pernah didapat kecuali melalui wahyu. Dan di antara fungsi Quran adalah hudan, petunjuk. Petunjuk ini sebetulnya umum ya. Makanya di surah Al-Baqarah nanti hudan lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang kafir itu bisa mengambil petunjuk dari Quran. Tapi tentu petunjuk bukan ke arah akidah tauhid karena dia orang kafir. Sekian banyak orang kafir yang mengambil ilmu sains misalkan atau ilmu kedokteran, ilmu yang lain itu dari Quran. Berarti hudan memang iya. Tapi gini, kapan Quran itu menjadi petunjuk yang benar-benar petunjuk? Apakah cukup dibaca? Maka sering saya logikakan, antum mau ke Surabaya nggak tahu jalan, terus saya bilang, kalau antum mau ke Surabaya nggak tahu jalan, bawa aja map atau GPS. Terus antum letter gitu, memahami tak kowe gitu. Nah, ke Surabaya hanya ada handphone yang di dalamnya ada map itu, kemudian dikantongin, dibuka juga enggak, nyasar enggak? Ini sama aja dengan yang nggak bawa kan? Dibawa, saya bilang, kok dibawa, ya dibaca, baca, dibaca, dibuka atau dibaca. Ya benar dibuka atau dibaca, itu saya dipahami. Jadi dibuka, dibaca, terus ditinggal. Insya Allah juga tetap sesat itu. Terus protes lagi, katanya kalau sudah bawa, sudah dibuka, dibaca, nggak sesat. Jadi saya itu tersesat nih. Sampai Bandung malah. Ya, yang namanya GPS agar menjadi petunjuk betulan itu dibawa, dibuka, dibaca, dipahami, ikuti, saya harus gitu. Maka kata hudan sebetulnya rangkaiannya adalah buka, baca, paham, ikuti. Selesai. Ngikutin pun belum tentu nanti terlepas dari namanya kesesatan. Karena ketika tidak istiqomah kita mengikuti petunjuk itu, maka rawan dengan kesesatan. Maka nanti hudan ini tidak hanya petunjuk itu ya macam-macam. Sekedar menunjukkan jalan tetapi tidak dikawal atau tidak dibimbing. Apa namanya taufik itu kan kalau kita lihat. Hudan itu nanti menjadi rasyid. La'allahum yarsyudun. Yarsyudun itu tingkatannya lebih lebih rinci. Jadi kalau hudan bisa jadi saya kasih petunjuk tapi ya saya tidak bisa mengantar sampai tujuan. Tapi kalau yarsyudun itu lebih kepada saya kasih petunjuk terus saya antar sampai tujuan. Kemudian yang kedua busyra lil mu'minin. Busyra itu kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Busyra itu memang ciri khas dari Quran itu sering memberikan motivasi atau kabar gembira kepada mereka yang melaksanakan kebaikan atau mengikuti aturannya.
Dan ini antum harus fair. Nanti kalau menjadi guru, nah, terutama guru SD ya, betul harus fair. Kalau anak itu berprestasi, dia mengikuti aturan kita, kasih apresiasi, kasih hadiah, kasih apa, itu harus. Kadang kita itu nggak fair. Anak nakal, kita marahin mati-matian habis-habisan. Giliran dia berprestasi, biasa aja tuh. Kan nggak gitu ngajarinnya. Kalau memang kita berprestasi, akui prestasi itu dan kasih reward atau kasih hadiah agar dia merasa dirinya memang berprestasi. Kalau salah silakan diingatkan. Nah ini termasuk parenting loh. Atau nanti kalau jadi orang tua harus fair kepada anak. Kalau anak salah tegur wajar. Tapi kalau anak berprestasi tolong juga dikasih rewardnya gitu loh. Kita ini kan korban. Kadang kalau salah habis kita ini. Tapi kalau kita juara apa? Biasa aja itu. Rapotnya merah, Masya Allah. Itu bulan itu nggak habis itu marahnya. Tapi kalau kita berprestasi, biasa aja itu. Bagus, itu balik. Maka dalam parenting itu ya harus ngikutin. Busyra itu memberikan kabar gembira. Nah, tetapi kabar gembira terkait dengan Quran itu hanya lil mu'minin, mereka yang beriman. Ingat, iman tidak hanya sebatas meyakini dalam hati. Karena iman yang sebenarnya adalah percaya dalam hati, kemudian diimplementasikan dalam perbuatan bentuk keyakinan yang tulus atau ginilah. Sering saya ilustrasikan, orang kalau percaya dan percayanya itu benar-benar menyatu gitu, pasti akan timbul amal. Jadi amal itu sebetulnya otomatis. Antum misalkan gini, yakin minuman ini sangat bermanfaat. Kalau yakin, pasti minum. Antum misalnya ngomong, bakul jamu, ini bermanfaat untuk tubuh, ini adalah sangat dibutuhkan oleh tubuh, maka Anda harus beli. Pertanyaan, Anda minum nggak? Kalau nggak minum berarti itu hoax. Berarti nggak yakin gitu. Saya kasih contoh. Yang namanya yakin, kalau memang benar-benar yakin, pasti akan berbuah amal. Dulu di Australia atau di Prancis pernah terjadi, naudzubillah, wanita itu pernah berjalan di jalan raya tanpa busana sehelai pun dan mengatakan ini loh kebebasan. Itu ditujukan kepada muslimah saat itu. Kenapa? Mereka memandang orang Islam wanita itu terkekang, tidak bebas. Bahkan berpakaian pun itu tidak menunjukkan kebebasan, dan seterusnya. Dia yakin bebas itu ya sebebas-bebasnya tanpa batas. Karena dia yakin, maka timbul amal kan? Loh, yang salah saja kalau yakinnya benar, Mana ya? Yakin, iya benar ya? Benar-benar yakin itu. Yang salah tapi benar. Ya, pokoknya gini, orang salah saja ketika dia memiliki satu keyakinan itu sampai timbul apa? Amal gitu loh. Lah kita ini katanya yakin iman, tapi ditunggu-tunggu gak ada amal, itu hoax. Kalau hanya sebatas mengatakan Allah Tuhan, kafir Quraisy juga sama kan? Ketika ditanya siapa man khalaqas samawati wal ardh? Qulun Allah. Dan kalau hanya meyakini Allah sebagai Rabb dan ilahnya, dia ngakuin nggak? Ngakuin. Saya ngakuin. Berarti apa? Ini bari umingka ini afrofillah rabbil alamin. Ngakuin. Nah kalau hanya sekedar iman, sekedar yakin, tapi tidak ada prakteknya, iblis lebih dulu itu menurut saya. Jadi nggak usah saingan sama iblis. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan orang beriman itu diantaranya adalah mereka yang yuqimuna sholat, mendirikan sholat. Sholat sekali lagi tidak hanya melakukan, ada enggak, tetapi adalah yuqimun. Yuqimuna sholat adalah mendirikan, menyempurnakan syarat rukun serta kekhusyuan, dan satu lagi, tahu esensi sholat. Nah, kita ini rukun syarat insya Allah terpenuhi. Tapi kita tidak tahu tujuan sholat itu apa. Substansi sholat itu apa coba? Tahu substansi ya? Tujuan utama sholat apa? Kalau hanya menggugurkan kewajiban, itu anak SD juga tahu.
Nah, tujuan sholat apa, Pak? Nanti kan jawabannya dua. Jawaban pura-pura dan jawaban betulan. Apa? Karena itu hasil katanya. Sebetulnya esensi, substansi sholat itu sebetulnya adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Itu aja. Masih ingat hadis Nabi nggak? Ketika Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ini nada protes atau tanya nggak tahu ya. Ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Kenapa engkau sholat sampai yatafakkar qadamaik, sampai pecah-pecah tumitmu? Apa jawaban Nabi? Afal uhibbu an akuna abdan syakura, kan? Apakah tidak suka jika saya menjadi salah satu di antara hamba Allah yang bersyukur? Berarti sholat adalah sebagai bukti dia bersyukur kepada Allah. Itu ciri khas pertama mendirikan sholat. Dan sholat itu kita tahu ya, imaduddin ya, sebagai tiang agama. Yang kedua, wayu'tuna zakat, menunaikan membayar zakat. Tentu zakat itu yang wajib. Kemudian yang ketiga, wahum bil akhirati hum yuqinun, dia beriman kepada yaumul akhir. Ada tiga hal yang Allah jelaskan tentang mendirikan sholat, membayar zakat, dan iman kepada yaumul akhir. Tiga hal ini merupakan barometer kualitas iman seseorang. Kalau orang imannya betulan, benar-benar imannya kokoh, pasti sholatnya baik dan bagus serta benar. Orang yang sholatnya benar, pasti zakatnya nggak pernah ketinggalan. Maka benar kalau kita baca sejarah sirahnya Abu Bakar As-Siddiq, siapapun yang memisahkan rukun Islam, maka sama beliau dia perangi, kan? Yang tidak membayar zakat itu diperangi. Kenapa? Karena orang yang Islamnya benar pasti sholat, orang yang sholatnya benar pasti zakat, gitu loh. Nah, sekarang kalau ada orang sholatnya rajin, zakat nggak mau, itu berarti belum sampai kepada tujuan akhir dari sholat itu. Nah, adapun iman kepada hari akhir itu adalah sebagai bentuk benteng agar orang itu tidak melakukan sesuatu hanya sebatas memenuhi syahwatnya, karena nanti akan ada balasan di yaumul akhir yang akan diterimanya. Kalau baik ya akan dibalas baik, kalau buruk akan dibalas buruk. Jadi syarat diakui keimanan seseorang adalah adanya bukti amalan, dan di antara amalan utama tiga ini: sholat, zakat, dan iman kepada yaumul akhir. Insya Allah saya akan jelaskan kembali tentang esensi pentingnya iman kepada yaumul akhir nanti di ayat berikutnya insya Allah. Baik, saya kira ini dulu yang dapat kita tadabburi pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ada. Terhadap Al-Quran juga. Karena kenyataannya kalau sahabat itu ada yang memberikan seperti al-mufassal, masalah Baik, syukran.
Baik, sebetulnya nama Al-Quran ya, nama surat tentunya, bukan nama Al-Quran. Ya, surat. Penamaan surat di dalam Al-Quran itu ada dua. Ada yang sifatnya tauqifi, ada yang taufiqi. Ada yang langsung dari Nabi, ada yang memang itu karena ekspresi kecintaan para sahabat kepada Quran. Nah, misalnya suratul Fatihah itu kan memiliki banyak nama. Kalau Imam Al-Harari menyebutkan 21 nama. Nanti di lain itu ditambah menjadi 27 nama. Ada sampai 30 nama. Tentu semua nama-nama itu diambil dari beberapa periwayatan dari Nabi langsung dan juga sebagian itu atas kesimpulan dari sahabat. Jadi artinya masih ada peluang untuk memberikan nama boleh, tetapi nama itu jangan dikatakan disandarkan kepada Nabi. Misalkan aku bilang ini muawwidzat itu mah dari Nabi itu. Tapi kalau berikul nggak ada dari Nabi. Ya. Muawwidzat memang ada hadisnya, muawwidzatain, suratul muawwidzatain wa suratul muawwidzat. Itu ada. Itu kan julukan dari 3 surat atau 2 surat yang muawwidzatain. Suratul Ikhlas, suratul Sonan, dan seterusnya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbolehkan, tapi jangan sekali-kali menyandarkan nama itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang penamaan, sekali lagi itu tidak boleh bahasa kita tidak boleh terlalu liar nantinya. Untuk apa? Untuk tetap menjaga kesakralan dari Al-Quran. Makanya ulama tafsir itu juga sangat hati-hati. Walaupun mereka ulama-ulama luar biasa, tapi tidak sembarangan memberikan nama. Seperti yang tadi, sebetulnya dalam riwayat itu yang ada hanya surah An-Naml. Tapi oleh ulama karena di dalamnya itu ada setelah penelitian gitu ya, ada satu kisah yang tidak diceritakan di lain surat, itu sebagai ciri dari surat ini adalah menceritakan Nabi Sulaiman, suratul Sulaiman. Lah, ulama menamakan suratul Sulaiman, apakah tidak ada kisah lain, kisah Sulaiman di surat yang lain? Ada. Tapi menurut ulama ini yang di sini lebih menjelaskan lebih detail dan tidak diceritakan di surat yang lain. Jadi ciri. Nah, itu bisa jadi penamaan karena ingin memberikan satu poin penting pembahasan di dalam surat tersebut. Jadi sebenarnya boleh apa nggak boleh. Tapi satu syaratnya jangan sampai menyandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya. Saya kira itu penamaan. Yang penting jangan menafsirkan sainai dewi gitu ya. Karena penafsiran itu bebas. Maka saya katakan Quran ini barang mentah. Apa namanya itu? Istilah barang mentah itu apa? Masih barang yang bisa diolah jadi apapun gitu loh. Nah, makanya antum yang hafal Quran itu jangan puas di hafalan karena itu barang mentah yang setelah itu sangat ditentukan pendekatan antum itu lewat apa. Orang hafal Quran didekati orientalis pasti pemahamannya kayak gitu. Orang hafal Quran dideketin atau dengan menggunakan alat misalkan liberal pasti menjadi liberal itu. Jadi antum sangat rawan didekati oleh siapa dan apa. Sehingga harus hati-hati dalam menafsirkan. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Cukup insya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Pak Ustaz Freddy, betul, insyaallah.
Kita